Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di semester 2. Kita akan belajar tema 5 dengan muatan matematika. Nah, materi yang akan kita pelajari di pembelajaran kali ini adalah kita akan bersama-sama mengenal alat ukur panjang baku. Apa saja alat ukur panjang baku itu, kemudian seperti apa bentuknya, apa saja fungsinya, dan bagaimana cara menggunakannya. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Doa bertambah ilmu dan diberi kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, semuanya kita akan langsung belajar bersama. Mas, Mbak, alat untuk mengukur panjang benda dengan satuan baku itu ada banyak. Nah, saat ini kita akan membahas penggaris, ya. Biasanya kan anak-anak itu di sekolah selalu membawa alat tulis ya. Selain pensil, penghapus juga harus membawa penggaris, ya. Kalau waktunya mau menulis itu kan harus dipastikan dulu bahwa bukunya sudah diberi garis tepi. Nah, kalau membuat garis tepi itu harus menggunakan penggaris, betul. Kemudian juga di kelas 1 dulu kita pernah praktik mengukur panjang buku. Ya, diukur pakai apa? Pakai penggaris juga. Nah, memang penggaris ini digunakan untuk mengukur panjang benda yang berukuran kecil. Contohnya apa saja? Contohnya ada buku, bisa buku tulis, buku gambar, atau buku paket. Kemudian juga untuk mengukur panjangnya pensil atau ballpoint. Nah, penggaris menggunakan satuan sentimeter, atau kalau kita singkat jadi cm. Oke. Baik, tadi anak-anak sudah belajar mengenal fungsinya penggaris, kemudian satuannya apa. Sekarang kita belajar menggunakannya. Bagaimana sih cara mengukur benda menggunakan penggaris? Kali ini bendanya adalah jam dinding yang berbentuk persegi panjang. Ustazah Sari punya 2 gambar. Gambar yang pertama dan yang kedua. Coba diamati. Kira-kira cara mengukur panjang benda itu yang betul yang mana? Oke, nomor 1 kenapa salah? Oke, tidak dimulai dari 0. Harusnya dimulai dari mana, Nak? Dari 0. Dipastikan penggarisnya ya. Mengukurnya bukan dari angka 1, tetapi dari 0. Berarti yang benar adalah gambar yang nomor 2. Alat ukur panjang baku yang selanjutnya adalah meteran pita. Meteran pita digunakan untuk mengukur panjang kain. Meteran pita menggunakan satuan centimeter dan meter. Nah, yang pernah ikut ayah bunda ke toko kain, nah pasti pernah melihat nih emas-emas atau mbak-mbak yang menjual itu. Misalkan kita, Mbak, beli kain yang ini untuk seragam hari Senin. Berapa meter? 3 meter. Nah, mengukurnya pakai ini. Atau ketika ke penjahit untuk menjahitkan seragam, nanti anak-anak kan pasti diukur ya, panjang lengannya berapa, kemudian panjang celananya berapa, kalau cewek panjang roknya berapa, gitu ya, pakai meteran pita ini. Nah, ini adalah contoh seorang ibu yang akan membuat masker. Jadi sebelum buat masker diukur dulu itu panjang kainnya. Cara mengukurnya sama dengan penggaris tadi. Dimulai dari ujung dan dipastikan meteran pitanya dimulai dari angka 0. Jadi ujung kain, kemudian
meteran pitanya dari angka 0. Oke. Alat ukur panjang baku selanjutnya adalah meteran gulung. Meteran gulung biasanya digunakan untuk mengukur panjang tanah. Meteran gulung menggunakan satuan meter. Nah, selanjutnya adalah jangka sorong. Jangka sorong ini juga termasuk alat ukur panjang baku. Jangka sorong digunakan untuk mengukur benda berbentuk lingkaran atau bulat. Contohnya adalah uang koin, cincin, kaset CD, dan kelereng. Jangka sorong terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian yang tetap dan bagian yang dapat bergeser. Gitu ya, Nak. Nah, setiap alat ukur panjang baku itu ada fungsinya masing-masing. Maka gunakanlah alat tersebut sesuai dengan fungsinya. Sampai di sini dulu ya belajarnya. Untuk latihannya, anak-anak bisa buka LKS tema 5 halaman 4. Itu ada ayo berlatih. Semangat belajar dari rumah. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.